Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani Amalia, Tambuk A40119131. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran terpadu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu pengertian penilaian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan membuat. Adapun tujuan dan manfaat penilaian ranah kognitif. Tujuannya yaitu berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah. Manfaatnya yaitu untuk memperbaiki mutu atau meningkatkan prestasi siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Berikut ciri-ciri penilaian ranah kognitif. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesi, dan evaluasi. Contoh pengukuran penilaian ranah kognitif yaitu yang pertama C1 atau ingatan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat. C2 atau pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami tentang sesuatu hal. Yang ketiga, C3 atau penerapan, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan dengan tepat tentang teori. C4 atau analisis, yaitu kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek menjadi lebih rinci. C5 atau sintesis, yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru. Dan yang terakhir C6 atau evaluasi, yaitu kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan dengan menggunakan tolak ukur. Yang kedua yaitu pengertian penilaian ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Adapun tujuan dan manfaat penilaian ranah afektif. Tujuan dari penilaian ranah afektif yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah afektif. Manfaat dari penilaian ranah afektif yaitu untuk memperbaiki pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah afektif, khususnya pada tingkat penerimaan, organisasi, dan internalisasi. Adapun ciri-ciri dari penilaian afektif, yang pertama yaitu sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, dan yang terakhir moral. Contoh dari penilaian ranah afektif yaitu secara teknis penilaian ranah afektif dilakukan melalui dua hal, yaitu laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim serta pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Adapun kemampuan yang diukur dalam ranah penilaian afektif, yang pertama menerima atau memperhatikan, yang kedua merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, dan yang terakhir karakteristik suatu nilai. Yang ketiga yaitu pengertian penilaian ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Adapun tujuan dan manfaat penilaian ranah psikomotorik. Tujuan dari penilaian ranah psikomotorik yaitu untuk memperbaiki pencapaian tujuan instruksional
oleh siswa pada ranah psikomotorik. Manfaat dari penilaian ranah psikomotorik yaitu meningkatkan kemampuan gerak refleks, gerak dasar, keterampilan perseptual, keterampilan fisik, gerak keterampilan, dan komunikasi non-diskursif siswa. Adapun ciri-ciri penilaian psikomotor. Ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, dan melompat. Adapun penilaian psikomotor menurut Ryan pada tahun 1980 yaitu yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.